Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudefi dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumeneb. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS SD kelas 5, yaitu tentang ekonomi yang dikelola secara individu maupun kelompok. Salah satu hal yang kita pelajari tentang usaha yang dikelola secara perorangan maupun kelompok. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan maupun kelompok? Mari kita bahas. Menurut kalian, manakah di bawah ini yang dimaksud dengan perorangan maupun kelompok? Baik, pedagang bakso atau pentol merupakan salah satu pedagang atau salah satu usaha yang dikelola secara sendiri maupun individu. Sedangkan pom bensin di samping adalah PT. PT itu adalah perseroan terbatas, yaitu pom bensin adalah salah satu contoh usaha yang dikelola secara berkelompok. Lalu, manakah yang merupakan pengertian jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun kelompok? Slide yang kiri kita dapat lihat. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu usaha yang memiliki dan pengelolanya perorangan secara individu. Kenapa demikian? Dikarenakan modal yang digunakan bisa dibilang terbatas. Sedangkan jenis usaha ekonomi dikelola kelompok, usaha ekonomi yang dijalankan bersama-sama dalam hal permodalan, pengelola, dan pembagian hasil merupakan usaha yang besar. Pembedaan usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Di sebelah kita ada beberapa gambar, yaitu tentang pedagang, petani, dan industri kecil. Dari situ kita dapat mengetahui ketiga itu adalah contoh usaha ekonomi yang dikelola secara sendiri maupun perorangan. Usaha perdagangan yang dikelola perorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha dagangin sayur di samping, yaitu milik Ibu Komar yang ada di gambar sebelumnya, dan dengan lain seperti jualan bakso, nasi goreng, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Itu bisa disimpulkan mereka semua yaitu usaha perdagangan. Usaha industri kecil biasanya berupa industri rumah tangga. Industri kecil biasanya dikelola secara perorangan. Contoh industri kecil seperti usaha kerajinan mebel meja, kursi, lemari, dan ada kerajinan di Kabupaten Sumeneb ini, yaitu kerajinan keris yang tepat berada di Desa Entontong, Kecamatan Saronggi. Ada juga yaitu kerajinan keramik, kerajinan tembakar, dan lain-lain. Usaha pertanian. Seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertanian secara perorangan karena modal usahanya terbatas. Meskipun demikian, ada juga pertanian yang dilakukan secara besar-besaran, namun hanya beberapa orang saja yang bisa melakukannya, dikarenakan semua itu membutuhkan modal yang sangat besar. Kita lanjut ke usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok seperti halnya contoh CV. CV adalah singkatan dari Kommanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari beberapa penanaman modal. Pengusaha menjadi pemimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup
perusahaan. Para penanam modal mempercayakan pengelola CV kepada pengelola pengusaha. CV sendiri mempunyai dua perbedaan, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu tentang berperan berbagai investor dan pengelola CV, berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelola CV. Yang kedua, PT. PT ini singkatan dari perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga. Sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal ke dalam perusahaan, pemilik saham akan memperoleh kemungkinan berupa dividen sesuai dengan saham yang dimilikinya. Banyak contohnya PT yang ada di sekitar kita, yaitu seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk. Perusahaan milik negara yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.